Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Naomi Ester Sitompul dengan NIM F551230057. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit dan juga menampilkan website yang telah saya buat menggunakan framework Laravel. Website sederhana ini adalah mengenai e-learning. Saya berikan temanya e-learning atau sebuah website untuk belajar online. Langsung saja kita klik ini. Sebelumnya dia harus dijalankan dengan PHP Artisan Serve. Nah, di sini setelah kita klik linknya, kita akan langsung menuju ke sini. Nah, ini dia ketika sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan landing page sebelum si user itu login atau register mendaftar di website ini. Nah, ini kalau diklik dia hanya akan mengarah langsung ke About Us, lalu ke sini. Nah, oke, langsung saja kita, karena sebelumnya saya sudah ada akun, nah itu bisa langsung login, tapi kita di sini akan coba juga register saja. Kita buat akun baru, misalnya namanya Ruth atau Ruth Naomi. Saya pakai nama saya yang ketiga, kata ketiga, Esther. Misalnya di sini Esther at example.com. Passwordnya 123. Nah, ini akan terjadi ketika pengguna atau user itu tidak memasukkan password sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya membuat password itu harus minimal 6 digit. Jadi, kalau misalnya password yang dimasukkan oleh pengguna itu tidak sama dengan 6 atau kurang dari 6, berarti dia akan muncul peringatan seperti ini atau pesan seperti ini. Jadi kita harus buat dia 6 digit. Di sini misalnya register. Setelah register, dia akan langsung masuk ke bagian form login. Nah, setelah dia sudah arahkan ke sini, kita bisa langsung login. Nah, tapi di sini karena sebelumnya saya sudah punya akun, tapi kita bisa masuk saja ke akun yang tadi ya. Kita daftarkan login. Nah, karena sebelumnya saya sudah punya akun, sudah punya 2 akun sebelumnya. Nah, jadi dia karena sudah kita daftarkan tadi akun yang baru, kita register, maka dia akan langsung otomatis memberitahukan bahwa ada 3 total pengguna di dalam website ini. Nah, untuk course-nya masih 0. Di sini kita bisa tambah course. Di sini dia bisa menambahkan course. Jadi nambah course-nya itu misalnya pemrograman web 2 lah. Nah, pemrograman web adalah biar cepat. Misalnya ini saja. Oke, biar cepat ya guys. Oke. Nah, di sini kita bisa simpan. Nah, ini dia untuk resource yang pertama itu seperti ini saja. Nih, kita bisa lihat ada judulnya yaitu pemrograman web 2, terus ada deskripsi dan aksi. Nah, di aksinya ini kita bisa melakukan edit. Nah, di mana edit ini kita bisa menambahkan mungkin sedikit dari penjelasan pemrograman web 2. Nah, misalnya misalnya ini saja, terus kita coba update. Nah, akan langsung kelihatan kalau tadi ini yang sudah kita lakukan update-nya. Kemudian kita bisa saja hapus. Kita bisa coba hapus ya, tapi sebelumnya kita copy dulu ya.
supaya tidak susah-susah lagi kita buat captionnya. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, kita bisa hapus. Kita coba tambah lagi untuk mencoba fitur yang ketiga tadi, web 2. Terus deskripsinya ini simpan. Nah, kita bisa lihat lessons. Nah, lihat lessons ini dia itu ada dua, hanya ada dua saja, judul, konten. Lessons ini itu apa sih? Lessons ini itu dia adalah detail lebih lengkap terkait dari course yang sebelumnya itu sudah kita buat, yaitu pemrograman web, dimana course pemrograman web 2 itu tadi hanya ada deskripsi. Kalau kita lihat, nah dia itu ada deskripsi saja, kayak pengenalan pemrograman web 2 itu apa sih gitu. Lalu untuk misalnya kalau ada course berikutnya lagi, misalnya machine learning, nah machine learning itu apa gitu, hanya deskripsi sederhananya saja. Nah, tapi kalau kita lihat lessons, itu kita bisa menambahkan lessons, di mana lessons ini misalnya contoh kalau di pemrograman web 2 apa saja yang kita pelajari lebih lanjutnya, misalnya pembuatan website dengan CSS. Nah, nanti dia akan belajar misalnya di sini penggunaan CSS pada website. Nah, lalu kontennya apa penggunaan CSS itu di dalam website itu seperti apa begitu. Nah, langsung saja misalnya misalnya seperti ini. Begini saja. Misalnya simpan. Nah, dia itu akan dapat lebih lanjut seperti ini. Nah, terus kita juga bisa buat lagi di sini penerapan CSS-nya. Kita bisa tambah lagi. Nah, seperti itu. Nah, begini saja. Demikianlah tugas saya mengenai pemrograman web 2 dengan menggunakan framework Laravel, yang mana tadi sudah ada autentikasinya, yaitu login dan juga bisa register. Lalu langsung muncul ke bagian dashboard dan kita bisa ada resource yang pertama, yaitu tadi course. Nah, dimana tadi ada judul, deskripsi, dan juga bisa ada fitur edit, hapus, dan lihat lessons. Nah, untuk resource yang keduanya itu tadi untuk bagian lessons, untuk menambahkan lessons atau detail lengkap daripada course yang sudah ada sebelumnya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi